Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta di Reskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami pun juga penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, di tempatnya, di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Reskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warga net di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengambil tindakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya.
yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang
terjadi belakang ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya, dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, minta tanggapannya Pak. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak, yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya, tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025.
sekitar antara 20 sampai 30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ya ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya, ya kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya, melakukan pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal- dilaporkan? ya. Jadi sementara ini 170. 170. Ya. Jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. yakin dan saya diangkat keluar dan diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Tidak kenal. Nggak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya. Ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Itu Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar terus apa lagi? oh surat melihatkan surat, saya tidak melihatkan suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya? Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki, Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itu kan itu rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari hubungan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas. Ya tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh ormas, berujung ditangkap pada Polda
ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu menggunakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankannya. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani
serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah
atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel
bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Bala mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Kali ini pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya? Ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek Antara 4 sampai 5 orang ya. Ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan? Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya, melakukan pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja Ya, yang dilaporkan? ya. Jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya, ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Itu. Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat katanya melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai ke Mas. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas tanjung. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim.
Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Coba Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun,
belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait status terbaru dari Samuel, namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengambil tindakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram
dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakang ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, minta tanggapannya, Pak. Pak, tanggapan, Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina.
Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya, Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan? Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan Pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja Ya, yang dilaporkan? ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya Yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu
Dari kelompok mana sih, Nek? Tahun. Bu, ya, ini dasnya biar gimana? Mau tanya apa? Itu karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa verifikasi disuruh keluar terus apa lagi? dari kita ini oh surat katanya melihatkan surat saya tidak melihat suratnya nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya? Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai ke Mas. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari hubungan pagi pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas ya tulisannya namanya Madas Madas apa, Bu? Madas Maliki Malika. Malika Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi yang kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan
Saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami pun belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan,
dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari, setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak, mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang ini ya bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami ini kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya, tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah
si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Palang seperti ini, penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Coba cari. Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan Pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal. dilaporkan? ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya yakin dan saya diangkat-angkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? tidak kenal. Tidak kenal. Ya, dia Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? tahun ya. ya Ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya? Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang tidak surat. minta tolong jangan di sini panas-panas. Yasin itu dari rombongan Jepang. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi.
Baik rekan luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh. Memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu
memang ini ya bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu, tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami ini kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, ke Mas Samuel. Pak, minta tanggapannya, Pak. Pak, tanggapan, Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun.
Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Balang pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Balang menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal- dilaporkan? ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya Yakin dan saya diangkat-angkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? tahu nggak? Ya, ini stafnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi ditanyain apa? Tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau mengambil apa identitas kemudian suruh keluar. terus apa lagi? Jadi kita ini oh surat katanya melihatkan surat, saya tidak melihatkan suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan. Dengar enggak? Ya. Mas William aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Jalan tidak. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas tadi. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. 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 Ya tulisannya namanya Madas. ada siapa Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika.
Wes biasa maju. Dabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin.
Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel DKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada,
bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017,
Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya, Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya? Ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan? Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja Ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal?
Nggak kenal. Nggak kenal. Kenalnya ya di Mas. Nek orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahun ya? Ya. Jawa. Ya. 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 Ini staffnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau mengambil apa ditaruh suruh keluar Terus apa lagi? dari kita ini oh surat katanya dia melihatkan surat saya tidak melihat suratnya nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. dengar enggak? Ya. Mas ngirim aja. Oh, Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas. jangan tidak. Iya. Ya suratnya itulah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. ada siapa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi
di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami pun belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warga net di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengambil tindakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya, termasuk tim kuasa hukumnya, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya
tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini, dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin. Jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari, setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani
pemeriksaan di gedung di Reskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Mas Samuel. Pak, minta tanggapannya, Pak. Pak, tanggapan, Pak. Samuel. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu
Itu sama sekitar berapa orang Yang ngangkat, yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? tidak kenal. Tidak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya, Ini tasnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa dokumentasi disuruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat katanya melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai ke Mas. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas tadi. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, minta tanggapannya, Pak. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua
dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan
dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari, setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Wes biasa maju. Dabim. Saminar. Saminar. Pak Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, ke Mas Samuel. Kami tanggapan Pak. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah
si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Palang seperti ini, penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Coba saling. Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya, melakukan Pengusiran secara paksa. ini ada pasal apa aja Ya, yang pasal- dilaporkan? ya. Jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat-angkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? tidak kenal. Nggak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya. Ini stafnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar. Terus apa lagi? Oh, surat melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas ngirim aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang tidak surat. minta tolong jangan di sini panas tadi. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Ada siapa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Tabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Cuma Samuel. Pak, tanggapan, Pak? Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi.
Baik rekan luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu menggunakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah
dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak, mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara
menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Direskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bersama. Tabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut.
Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Walau menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Balam pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Balam menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Coba cari. Ya. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai kamu. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Letter-nya itu. Tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas pagi. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Bersama. Dabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis.
Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota ormas hingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel DKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di Kota Surabaya, warga net di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia.
Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok
Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tabim. Benar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah.
Sebelumnya Wela mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Wela menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Wela pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Wela menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek? Antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan Pengusiran secara paksa. ini ada pasal apa aja yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Tidak kenal. Ya, Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya, Ini statusnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi Diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat. Oh, pada Mau ngambil apa tas suruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat katanya menyerahkan
mengirimkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas ngirim aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai kapan? Iya. Ya suratnya itulah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Kalau minta tolong jangan di sini pada tanya. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas ya tulisannya namanya Madas ada siapa, Bu? Madas Maliki Malika. Malika Madas Malika. Bersama. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Mas Samuel? Ya, ke Mas Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14:10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel
digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, Rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, Rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami pun belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini,
informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Direskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bersama. Tabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya.
Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya, Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek? Antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan
rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Coba saling. Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan Pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal. dilaporkan? ya jadi sementara ini 170. 170. Ya. Jadi pengeroyokan terus kemudian ya yakin dan saya diangkat-angkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? nggak kenal Nggak kenal. ya di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahun ya? ya Ini statusnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas suruh keluar terus apa lagi? dari kita ini oh surat melihatkan surat saya tidak melihat suratnya nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas, ngirim aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Jangan tidak. Iya. Ya suratnya itulah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas pagi. Nasir itu dari hubungan Jepang. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu. Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Ada siapa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum
dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi, pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini, hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankannya. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan
dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan, Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin.
Oke baik, terima kasih rekan Luhur atas bongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di bongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya, tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan
rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya melakukan Pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang dilaporkan? ya. Jadi sementara ini 170 170. ya, jadi Pengeroyokan. pengeroyokan terus kemudian ya yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Ini Nek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahun ya? ya Ini statusnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa verifikasi disuruh keluar terus apa lagi? oh surat katanya melihatkan surat saya tidak melihat suratnya nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya, ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas William aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki, Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itu lah itu rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. 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 Ya tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum
dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi, pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini, hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengambil tindakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya, termasuk tim kuasa hukumnya, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan
jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin. Jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari, setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari
Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Pak Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya
ditarik ya, ya Pak. Ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Ini Nek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya di tempat Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya, Ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat katanya melihat surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai ke Mas. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Recepsinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari hubungan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas ya tulisannya namanya Madas Madas apa, Bu? Madas Maliki Malika. Malika Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, ke Mas Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat,
Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di Kota Surabaya.
warga net di wilayah Jawa Timur masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan
kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakang ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Benar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, ke Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut.
Wellen mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Wellen mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Wellen menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Wellen pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Wellen menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, pasal yang pasal. dilaporkan. ya, jadi sementara ini 170 170. ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya yakin dan saya diangkat-angkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahun ya? ya Ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar terus apa lagi dan kita ini
kameramu. Oh, surat itu katanya menyerahkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas ngirim aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai kapan? Satu jalan tidak. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas tadi. Ini Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Mas Samuel? Ya, ke Mas Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi yang kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel
dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik eh, Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Dinas Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami pun belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel DKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel?
Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang untuk pergi dari rumah tersebut atau dari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang ini ya bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami ini kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Benar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, ke Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak.
Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya, Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain, berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya, tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, pasal yang pasal. dilaporkan. ya, jadi sementara ini 170 170. ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya Yakin dan saya diangkat-angkat keluar yang diangkat-angkat.
Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Nggak kenal. Nggak kenal. Ya, dia waktu Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Bu? Ya. Ini staffnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Itu. Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin kayak diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa identitas suruh keluar. Terus apa lagi? Dan kita ini oh surat katanya melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya, nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya, ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas, gini Mas ya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki, Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itu lah itu, rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas tadi. Nasir itu dari rombongan Pak, pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Ada siapa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Bersama. Dabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Mas Samuel? Ya, cuma Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti.
Dan informasi kami pun juga penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami pun belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel DKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan
jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin. Jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari, setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari
Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik terus kemudian diangkat
kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya, melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, yang pasal- dilaporkan? ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya yakin dan saya diangkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya, dia pakai Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? ya Ini staffnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Cok? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas suruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat melihatkan surat, saya tidak melihatkan suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak memperlihatkan suratnya. Saya bilang, mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas, ini Mas ya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai kapan? Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas tadi. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas ya tulisannya namanya Madas Ada siapa, Bu? Madas Maliki Malika. Malika Madas Malika. Tabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Mas Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis.
Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warga net di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia.
Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok
Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakang ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bersama. Tabim. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah.
Sebelumnya, Wela mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Wela menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Wela pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Wela menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Nggak kenal. Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahun ya? Ya. Ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Diperiksa Tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Ngomong Samuel sama Yasin, saya diangkat-angkat. Oh, pada Mau ngambil apa tas suruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat, dia nyerah
suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas William aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas bisa sampai ke Mas. Jalan tidak. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas pagi. Nasir itu dari rombongan pagi. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Ya, Tulisannya itu loh. Tulisannya itu. Tulisan apa? apa tuh Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Ada siapa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning.
Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel, namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel DKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses,
proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, minta tanggapan Pak. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya.
Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya, Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan
rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal. dilaporkan? ya jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya yakin dan saya diangkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? tidak kenal. Tidak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nih. ya Ini stafnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Itu. Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas dan suruh keluar terus apa lagi? dari kita ini oh surat katanya melihatkan surat saya tidak melihat suratnya nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas William aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum
dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi, pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini, hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warga net di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan
dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu
memang ini ya bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu, tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami ini kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya, dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Luhur atas laporan. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak, yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20 sampai 30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut
Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang Yang ngangkat, yang mengangkat? narik nenek Antara 4 sampai 5 orang ya. Ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan? Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya, melakukan pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar. Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Nggak kenal. Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya, Ini stafnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat. Oh, pada Mau mengambil apa identitas sudah keluar terus apa lagi? dari kita ini. Oh, surat katanya melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas, Willy aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itulah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Mas Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang.
Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya
sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengambil tindakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa
atau permasalahan bersama dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa.
Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Wela mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Wela mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Wela menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Wela pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Wela menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan? Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Tidak kenal. Ya, Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu Nek? Ya, ini tasnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasif saya diangkat-angkat. Oh, pada Mau ngambil apa?
disuruh keluar. Terus apa lagi? Dari kita ini oh surat itu katanya menyerahkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai ke Mas. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas pagi. Nasir itu dari rombongan pagi pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Bersama. Dabim. Pak Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi
Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditres Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami pun belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warga net di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengambil tindakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel?
Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bersama. Dabim. Samenar. Samenar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, sama Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap.
Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui
dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan Pengusiran secara paksa. gimana pasal apa aja Mas, yang dilaporkan? ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Ini Nek kenal? tidak kenal. Tidak kenal. Ya, dia Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? ya Ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat melihat surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya? Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itu lah itu. Recepsinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang tidak surat. Minta tolong jangan di sini panas. Nasib itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Mas Samuel? Ya, ke Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas hingga videonya viral beberapa hari yang lalu.
dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi, pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini, hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu menggunakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, Rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, Rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di Kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur
yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir
upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang ini ya bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami ini kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris.
Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Balam pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Balam menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar Dan diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Nggak kenal. Ya, Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nih. Ya, Ini stafnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tapi tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas suruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat melihat surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Lili Mas ya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai kamu? Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas tadi. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa itu mata.
Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Mas bersama bersama bersama. Dabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Mas Samuel? Ya, ke Mas Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi yang kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan
atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jatim, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait status terbaru dari Samuel, namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel DKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus
ini yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau dari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bersama. Dabim. Samener. Samener. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, ke Mas Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak, yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu.
Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya, Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek? Antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan Pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya,
Jadi pengeroyokan, terus kemudian ya yakin yang saya diangkat-angkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahun ya? Bu? Ya. Ini statusnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa verifikasi suruh keluar terus apa lagi? dari kita ini oh surat melihatkan surat saya tidak melihatkan suratnya nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas William aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai kapan? Jangan tidak. Iya. Ya suratnya itulah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas pagi. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas ya tulisannya namanya Madas ada siapa, Bu? Madas Maliki Malika. Malika Madas Malika. Bersama. Tabim. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan, Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak? Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur.
Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini.
Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin. Jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif
kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya, dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya, Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025.
sekitar antara 20 sampai 30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya? Ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang ngangkat, Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal- dilaporkan? ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya Yakin dan saya diangkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? tidak kenal. Nggak kenal. Ya, dia Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahun ya? ya Ini stafnya biar Gimana? Mau tanya apa? itu. Karena nggak bisa keras suaranya. Tapi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas dan suruh keluar. terus apa lagi? Jadi kita ini oh surat katanya ngeliatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas William aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Jangan tidak. Iya. Ya suratnya itulah itu, rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas tadi. Yasir itu dari rombongan Pak, pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu. Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Ada siapa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak? Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh ormas, berujung ditangkap pada Polda
ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan via Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi, pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini, hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani
serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warga net di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah
atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samener. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, minta tanggapannya Pak. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel
bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Wellen mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Wellen mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Wellen menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Wellen pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Wellen menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan? Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. Ini aja pasal apa aja Ya, yang dilaporkan? ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Nggak kenal. Ya, Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya, ini stafnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat
Oh, pada mau ngambil apa kita suruh keluar Terus apa lagi? dari kita ini. Oh, surat katanya dia menyerahkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya. Oh, Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai kapan? jalan tidak Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Besok mas. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14
14:10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditres Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin.
Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Benar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, minta tanggapannya Pak. Pak, tanggapan Pak. Samuel,
Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa, sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian
kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup, barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan Pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang dilaporkan? ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya yakin dan saya diangkat keluar diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Ini Nek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya, Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? ya Ini dasnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar terus apa lagi? oh surat melihatkan surat saya tidak melihat suratnya nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya, dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya? Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai ke Mas. Iya. Ya suratnya itu lah itu, rezekinya itu. Tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas ya tulisannya namanya Madas Madas apa, Bu? Madas Maliki Malika. Malika Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina
yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan via di Treskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankannya. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan
penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ.
Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang ini ya bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami ini kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Pak Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, sama Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025.
Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Balam pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Balam menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek? Antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya melakukan Pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Nggak kenal. Ya, Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nih. Ya, Ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas, ini Mas ya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itu lah itu. Letternya itu. Tapi ngakunya dia yang tidak surat. minta tolong jangan di sini panas pagi. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah bilang dari apa
Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Bersama. Dabim. Saminar. Saminar. Pak Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi yang kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait
upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jatim, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, Rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, Rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami pun belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin. Jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus
ini yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu-dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bersama. Tabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, ke Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu.
Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya melakukan pengusiran secara paksa. ini ada pasal apa aja yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya,
Jadi pengeroyokan, terus kemudian yang Samuel yakin dan saya diangkat-angkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? tidak kenal. Tidak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya, ini staffnya biar gimana? Mau tanya apa? Itu karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa kasus suruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat katanya melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas, gini Mas ya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki, Mas, bisa sampai kapan? Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas tadi. Nasir itu dari rombongan Jepang. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Bersama. Tabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Mas Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur.
Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel DKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya, termasuk tim kuasa hukumnya, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini.
Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya yakni di hari ini pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau dari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif
kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya, dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Kita
sekitar antara 20 sampai 30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek Antara 4 sampai 5 orang ya. Ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk, dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana, dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya, melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja yang dilaporkan? ya. Jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan, terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar. Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Nggak kenal. Ya, Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? Ya, Ini statusnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat. Oh, pada Mau ngambil apa identitas suruh keluar. terus apa lagi? Dari kita ini surat melihatkan surat, saya tidak melihatkan suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan. Dengar enggak? Ya. Mas, ngirim aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai kapan? Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini pada tanya. Nasir itu dari hubungan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas ya tulisannya namanya Madas. Ada siapa, Bu? Madas Maliki Malika. Malika Madas Malika. Bersama. Tabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, ke Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh ormas, berujung ditangkap pada Polda
ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu menggunakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani
serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah
atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakang ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Benar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel
bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Wellen mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Wellen mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Wellen menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Wellen pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Wellen menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa? Sekitar berapa orang? Yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Coba saling. Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Tidak kenal. Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nih. Ya, Ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Ngomong Samuel sama Yasin, saya diangkat-angkat
Oh, pada mau mengambil apa tas sudah keluar. Terus apa lagi? Jadi kita ini oh surat katanya dia melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan. dengar enggak? Ya. Mas Willy Mas ya. Oh, Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki. Mas, bisa sampai ke Mas. Jalan tidak. Iya. Ya suratnya itu lah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas pagi. Nasir itu dari rombongan Pak. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu. Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Ada siapa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang
tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditres Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankannya. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwasanya pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin.
Rekan Luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Benar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, minta tanggapannya Pak. Pak, tanggapan Pak. Samuel,
Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa, sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian
kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup, barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan Kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya? Ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya? Melakukan Pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja Ya, Mas, yang pasal. dilaporkan? ya jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? tidak kenal. Nggak kenal. Ya, di Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nggak? ya Ini stafnya biar. Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa kita suruh keluar terus apa lagi? dari kita ini oh surat katanya melihatkan surat saya tidak melihatkan suratnya nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. dengar enggak? Ya. Mas ngirim aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki? Mas, bisa sampai ke Mas? Jangan tidak Iya. Ya suratnya itulah itu. Rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari hubungan Jepang. Pakai baju merah. Bilang dari apa? Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, coba Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina
yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan via Ditreskrim Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan,
penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi yang kami himpun, Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya, termasuk tim kuasa hukumnya, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung di Reskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur di Reskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin. Jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini, yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya, yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ.
Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang ini ya bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami ini kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakang ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Direskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Benar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, ke Pak Samuel. Pak, minta tanggapannya Pak. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025.
Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Balam pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Balam menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama berapa, sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya melakukan Pengusiran secara paksa. ini aja pasal apa aja ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan terus kemudian ya. Yakin dan saya diangkat keluar yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Nenek kenal? Tidak kenal. Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu nih. Ya, ini stafnya biar Gimana? Mau tanya apa? Karena nggak bisa keras suaranya. Tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat. Oh, pada Mau ngambil apa dokumentasi di keluar. terus apa lagi? Oh, surat katanya melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Dia cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas William aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki, Mas, bisa sampai ke Mas. Iya. Ya suratnya itulah itu, receptnya itu. Tapi ngakunya dia yang punya surat. minta tolong jangan di sini panas tadi. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah, bilang dari apa
Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? Apa namanya? Madas. 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 Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Besok maju. Dabim. Tak benar. Tak benar. Pak Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari Nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14.10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol menggunakan kabel tis warna kuning, dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankannya. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait
upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jatim, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, rekan luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait status terbaru dari Samuel, namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih harus akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengambil tindakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya termasuk tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini. Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan, yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan luhur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin, jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini, informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus
ini yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulu Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain. Samuel salah satunya juga mengaku sudah memberikan rekomendasi tempat pindah khusus sementara terhadap Nenek Elina dan beberapa kerabat Nenek Elina yang tinggal di situ. Namun Samuel mengklaim kalau pihak dari Nenek Elina belum bisa mengakomodir upaya yang dilakukan oleh pihak Samuel itu untuk melakukan upaya humanis tersebut. Dan juga Samuel mengatakan pihaknya tetap mengakui bahasanya upaya yang dilakukannya untuk melakukan penguasaan yang cenderung dianggap arogan itu memang ini ya bermasalah akhirnya, dan dia menyadari kesalahan itu tidak melalui tahapan pengadilan karena ia mengaku mengalami ini kesusahan karena dianggapnya untuk proses persengketaan di pengadilan akan membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan waktu yang lama. Dan namun Samuel mengaku itu adalah kesalahannya dan pihaknya siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini, termasuk juga upaya penindakan hukum. Pihaknya tetap akan kooperatif kepada pihak penyidik yang melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan menyeret namanya. Dan terbukti ini tadi sekitar pukul 14.15 Samuel digelandang oleh anggota penyidik dari Subdit 4 Renakta Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, Pak Samuel. Pak, minta tanggapan Pak. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Terungkap adanya kejanggalan dalam penerbitan akta jual beli dalam kasus rumah Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Menurut kuasa hukum Nenek Elina, akta jual beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Selain itu juga disebut ada perubahan letter C di kelurahan tanpa melibatkan ahli waris. Sebagai informasi, sengketa ini melibatkan dua pihak yakni Nenek Elina dan Samuel. Nenek Elina tinggal di Dukuh Kuwukan nomor 27, RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ia mengalami pengusiran dan rumahnya dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu.
Pembongkaran tersebut dilakukan pihak Samuel yang mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014. Samuel mengklaim telah membeli dari Elisa Irawati yang merupakan kakak kandung dari Elina. Ia tidak menikah dan tidak mengadopsi anak. Kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia dan menjatuhkan ahli waris kepada 6 orang, termasuk Elina. Kuasa hukum Elina, Welem Mintarja, mengatakan bahwa pihak Samuel itu tidak pernah menunjukkan surat atau akta jual beli tanah kepada Elina. Samuel kemudian diduga mengusir paksa keluarga Elina dari rumah tersebut tepat pada 5 Agustus 2025. Sehari setelahnya, Samuel membongkar rumah Elina hingga rata dengan tanah. Elina mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2014 dari Elisa. Kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut. Welem mengatakan Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah. Sebelumnya, Welem mengatakan pada 23 September 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah tersebut. Kemudian pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran terjadi. Welem menyebut akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel itu baru diterbitkan pada 24 September 2025. Pihaknya menyebut proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Pihak Elina bersikukuh baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Pihak Elina menduga perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Welem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Welem menyebut letter C yang diklaim oleh Samuel itu diduga palsu dan pihak Elina telah melaporkan Samuel dan rekan-rekan ke Polda Jatim. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim, tepatnya pada Minggu 28 Desember 2025. Sekitar antara 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Setelah itu sama sekitar berapa orang yang mengangkat narik nenek antara 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek nggak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Terus kemudian setelah si nenek sama penghuni rumah itu berada di luar, kemudian rumah tersebut dipalang seperti ini. Penghuni rumah tidak diperbolehkan masuk dan selanjutnya beberapa hari kemudian kita juga ada bukti, ada yang mengangkut barang tersebut melalui dengan pickup ya, dengan menggunakan mobil pickup. Barang-barang tersebut tidak tahu dipindahkan di mana tanpa konfirmasi dari penghuni rumah. Terus kemudian setelah itu terdapat alat berat ada di sana dan rumah tersebut sekarang ya menjadi rata. Terus ini melaporkan kita di awal ini kita melaporkan tentang ini apa itu namanya ya, kita melaporkan tentang mengenai apa itu namanya melakukan pengusiran secara paksa. ini ada pasal apa aja yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya,
Jadi pengeroyokan, terus kemudian yang yakin dan saya diangkat keluar Yang diangkat-angkat. Samuel itu siapa sih, Nek? Ini Nek kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Ya, Nek, orang-orang yang masuk ke rumah nenek itu dari kelompok mana sih, Nek? Tahu, Nek? Ya, ini stafnya biar gimana? Mau tanya apa? Itu. Karena nggak bisa keras suaranya. Tadi diperiksa tanya apa? Iya, tadi apa aja yang ditanyakan, Mas, sama penyidik? Samuel sama Yasin saya diangkat-angkat Oh, pada mau ngambil apa tas disuruh keluar. terus apa lagi? Oh, surat melihatkan surat, saya tidak melihat suratnya. Nyatanya Samuel yang tidak melihat memperlihatkan suratnya. Saya bilang mana suratnya? Ya cuma menang terus jalan pergi. Dengar enggak? Ya. Mas William aja. Nek, surat yang nenek miliki itu apa, Nek? Yang nenek miliki, Mas, bisa sampai ke Mas? Iya. Ya suratnya itu kan itu rezekinya itu. Nah, tapi ngakunya dia yang punya surat. Minta tolong jangan di sini panas-panas. Nasir itu dari rombongan Pak pakai baju merah bilang dari apa Tulisannya itu loh. Tulisannya itu Tulisan apa? apa namanya Madas. Madas ya tulisannya namanya Madas Madas apa, Bu? Madas Maliki Malika. Malika Madas Malika. Dabim. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Ya, Pak Samuel. Pak, tanggapan, Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, berujung ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak digiring mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan mengenakan celana abu-abu dengan posisi kepala menunduk. Ia juga bungkam ketika dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan wartawan di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim yakni rekan Luhur Pambudi. Baik rekan Luhur, bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan dilakukan oleh Polda Jatim terhadap Samuel? Apakah ia sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap? Oke, baik Arin. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh nenek Elina yang dikeroyok kemudian diusir paksa oleh sekelompok orang yang diduga adalah anggota Ormas sehingga videonya viral beberapa hari yang lalu. Dan pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur, informasi yang kami himpun hari ini tadi melakukan upaya penangkapan terhadap sosok Samuel yang merupakan seorang salah satu terlapor yang dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum dari nenek Elina. Informasi yang kami himpun, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur ini dari tim Renakta, Unit 2 Renakta Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda ini dilakukan pada hari ini tadi pagi hari hingga siang hari, dan hingga saat ini hingga sore hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak pejabat terkait dari pihak Polda Jawa Timur, entah itu dari bidang Humas Polda Jawa Timur atau dari pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur atau dari pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur.
Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini dilakukan pada pagi hari tadi, kemudian berlanjut pada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa lokasi tempat tinggal dari Samuel untuk menemukan beberapa barang bukti. Dan informasi kami himpun juga, penggeledahan itu juga terjadi di sebuah tempat tinggal yang ada di kawasan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atau termasuk di wilayah Surabaya Selatan. Dan saat ini Samuel tadi digelandang oleh anggota Polda Jawa Timur. Memang dilakukan upaya untuk ini ya, penggeledahan yang memang harus dilihat langsung oleh pihak Samuel dan beberapa saksi terkait yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di rumahnya, dan beberapa barang bukti memang diamankan juga dari pihak lokasi tempat tinggal dari Samuel itu, yang juga diamankan oleh anggota penyidik dari Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yang tadi sekitar pukul 14 lebih 10 atau lebih 15 tadi, Samuel dibawa keluar dari mobil yang baru saja tiba, yakni mobil penyidik Polda Jawa Timur yang tiba di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ternyata Samuel digelandang dalam kondisi kedua pergelangan tangannya sudah diborgol ya, menggunakan kabel tis warna kuning. Dan Samuel yang saat itu mengenakan kaos hijau berusaha untuk ini ya, untuk menghindari sorotan matanya ke arah sorotan lensa kamera awak media. Dia menghindari itu, kemudian awak media berusaha untuk mencecar beberapa pertanyaan, meminta statement terkait upaya hukum yang sedang dijalankan. Namun Samuel tetap saja bungkam ketika langkah kakinya sudah melewati area jalan depan yang sempat dipenuhi oleh awak media yang menunggunya sejak siang hari tadi. Jadi memang pihak Polda Jawa Timur hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement resmi terkait upaya penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dialami oleh Nenek Elina, yang hari ini tadi memang ada upaya baru dari pihak Polda Jawa Timur, yakni melakukan upaya penangkapan kepada Samuel. Seperti itu, Arin. Baik, Rekan Luhur, bisa dijelaskan apa status Samuel dalam penangkapan ini, Rekan? Apakah ia sebagai saksi atau tersangka? Oke, berdasarkan informasi kami himpun, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait status terbaru dari Samuel. Namun Samuel ini sebenarnya sudah berstatus awalnya sebagai saksi terlapor karena namanya itu sudah disebutkan di laporan yang dibuat oleh Nenek Elina pada bulan Oktober lalu, yang ternyata tercatat terlapornya atas dugaan pasal 170 pengeroyokan itu, salah satu terlapornya adalah Samuel GKK. Dan memang Samuel ini sebenarnya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan, tahapan klarifikasi dan lain sebagainya sejak beberapa hari yang lalu, atau sejak kasus ini mencuat di publik hingga viral dan menjadi perbincangan di kota Surabaya, warganet di wilayah Jawa Timur, masuk di seluruh Indonesia. Dan memang informasi kami pun ternyata pihak kepolisian selain ini yang melakukan penangkapan terhadap Samuel ini, pihak Polda Jawa Timur atau pihak penyidik memang sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil pickup yang diduga kuat merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perobohan atas bangunan rumah dari Nenek Elina yang dilakukan pada awal bulan Agustus 2025 lalu. Dan hingga saat ini Samuel masih menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik setelah dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kediamannya. Dan saya tegaskan kembali bahwa pihak Polda Jawa Timur masih belum ada keterangan resmi terkait upaya penindakan penangkapan terhadap Samuel ini. Namun Tribun Jatim sudah berusaha untuk berkomunikasi pada Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, untuk menanyakan status perkembangan, status hukum terkait Samuel ini seperti apa, namun belum direspon. Namun informasi kami pun Samuel ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan nanti akan disampaikan ke hadapan publik mengenai perkembangan hasil pemeriksaan untuk tahapan penyidikan ya, yang masih terus akan dijalani oleh pihak Samuel ini. Kemarin juga pada hari Minggu, memang sehari sebelumnya penyidik juga sudah mengagendakan beberapa orang pihak kubu korban dari Nenek Elina dan beberapa kerabatnya, termasuk tim kuasa hukumnya, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ya, yang itu memang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan untuk penyidikan kasus ini.
Dan kemarin informasinya juga sudah dilakukan beberapa penyitaan terhadap barang bukti kendaraan yang berkaitan dengan insiden yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Dan kemarin juga Kombes Pol Widiatmoko sempat menjumpai teman-teman awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan menyampaikan jika pihaknya tetap akan profesional untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sejauh itu kemarin hari Minggu kemarin sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dan tahapan penyelidikan sudah berpindah atau berproses pada tahap ketahapan penyidikan yang ternyata pada Senin harinya, keesokan harinya, yakni di hari ini, pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Samuel. Namun belum ada keterangan lanjutan update resmi dari pihak Polda Jawa Timur, dan nanti kami akan berusaha untuk mencari update informasi dengan menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk juga Humas Polda Jawa Timur dan juga Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Begitu, Arin. Rekan Hur, apakah ada pihak lain yang akan ikut diperiksa atas kasus ini selain dari Samuel? Oke, baik Arin. Jadi terkait dengan apakah ada pihak-pihak lain yang akan bernasib sama dengan Samuel, yakni dilakukan penangkapan untuk menjalani serangkaian penyidikan atas kasus ini. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber internal yang berhasil kami akses, proses penangkapan terhadap pihak-pihak lain akan dilakukan di kemudian hari setelah memang untuk pemberkasan terhadap Samuel ini untuk kasus perkara yang ternyata penyidik berhasil menangkap Samuel ini dinyatakan benar-benar sudah selesai. Artinya memang pihak penyidik memberikan sinyal tidak hanya melakukan penangkapan terhadap Samuel, namun juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang ditengarai terlibat dalam perkara 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pihak pelapor, yakni Nenek Elina. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Timur terkait perkembangan kasus ini. Yang belakangan diketahui update terbaru adalah pihak penyidik sudah berhasil mengamankan pihak Samuel. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada dulur-dulur Tribun Jatim dan Baca Surya dan para Tribuners dimanapun berada, bahwasanya pihak Samuel sudah melakukan upaya klarifikasi kepada publik melalui akun channel Instagram dari salah satu advokat ya yang cukup terkenal di Jawa Timur, yakni Cak Soleh, melalui akun Instagramnya yang diunggah pada beberapa hari yang lalu. Bahasanya memang Samuel sudah menceritakan dirinya sudah berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya memiliki beberapa berkas surat atau D yang itu mengindikasikan dirinya memiliki hak atas kepemilikan dari tanah atau rumah yang menjadi sengketa atau permasalahan dengan Ibu Elina. Dan pihak Samuel mengaku sudah menyampaikan kepada pihak mengaku ini sebelumnya sudah pernah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa yang merupakan kakak dari Nenek Elina pada tahun 2014. Namun Samuel menyadari baru akan menempati rumah itu pada tahun 2025 ini dan mengurus berbagai macam surat-suratnya. Dan Samuel juga menceritakan bahwa pihaknya mengaku sudah melakukan upaya persuasif dan secara menggunakan sikap humanis untuk meminta para penghuni rumah tersebut untuk bisa pergi dari rumah tersebut atau mencari tempat tinggal lain.